Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Muzammil adalah salah satu surah di dalam Al-Quran yang terletak pada juz ke-29 dan menempati urutan surah yang ke-73. Nama Al-Muzammil sendiri diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama, yang secara bahasa mengandung arti orang yang berselimut. Secara garis besar, surah ini diawali dengan panggilan dan seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk bangun pada sebagian besar malam hari guna mendirikan sholat malam. Ibadah malam yang khusyuk ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan spiritual yang kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam memikul beban risalah yang berat. Selain perintah Qiyamul Lail, surah Al-Muzammil juga berisi anjuran penting untuk membaca Al-Quran secara tartil, yakni dengan perlahan, jelas, dan meresapi setiap maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa pembacaan ayat-ayat suci di waktu malam sangat efektif untuk menenangkan jiwa serta meneguhkan ketetapan hati dalam menghadapi berbagai tantangan dakwah. Jumlah keseluruhan ayat di dalam surah Al-Muzammil adalah 20 ayat. Berdasarkan tempat turunnya, para ulama ahli tafsir sepakat menggolongkan surah ini sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Pada bagian pertengahan surah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertakan peringatan keras dengan menceritakan kisah azab yang menimpa Fir'aun akibat mendustakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Musa. Kisah tersebut dihadirkan sebagai pelajaran berharga agar manusia segera sadar dan kembali ke jalan kebenaran sebelum azab menyapa. Menjelang akhir surah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan mengenai kewajiban sholat malam bagi Nabi Muhammad SAW dan kaum mukminin. Mengingat keterbatasan fisik, kesehatan, serta kesibukan umat Islam yang beragam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan mereka untuk membaca Al-Quran dan sholat malam sekadar kemampuan yang mudah dikerjakan. Di bagian akhir uraian ayat-ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menekankan pentingnya mendirikan sholat wajib, menunaikan zakat, serta memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui infak dan sedekah. Segala amal soleh yang dikerjakan hamba di dunia akan mendatangkan balasan pahala yang jauh lebih besar dan ampunan yang luas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cahaya Al-Quran senantiasa meresap ke dalam relung hati, menuntun setiap langkah kita dalam ketulusan, serta mendatangkan ketenangan jiwa di tengah dinamika kehidupan dunia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.